Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arizki, mahasiswa semester 4, jurusan Administrasi, Prodi Administrasi Perkantoran. Saya mengangkat tema saya yaitu pemanfaatan limbah pertanian sekam padi sebagai sumber energi. Kami akan memanfaatkan pengeringan sekam padi lebih efisien melalui proses gasifikasi biomasa limbah pertanian atau sekam padi. Menjadi salah satu beras terbesar produsen di dunia, Indonesia menghasilkan sekitar 70 miliar ton beras per tahun, datang bersama limbah kontribusi produk atau sekam padi. Ini latar belakang saya, ada 5 poin. Untuk yang pertama yaitu kondisi energi listrik di Indonesia. Kebutuhan akan energi di Indonesia semakin meningkat tiap tahunnya. 2. Setiap tahun kebutuhan listrik akan terus meningkat rata-rata 10,1%. Saat ini Indonesia baru menikmati pasokan listrik sekitar 48.000 MW. 4. Upaya pemerintah Indonesia sudah banyak merancangkan pembangkit listrik. Kelima, PT PLN terpaksa menggunakan bahan bakar minyak yang berharga mahal. Jadi dari upaya pemerintah membangun proyek pembangkit listrik itu sudah banyak mangkrak dan terbengkalai. Jadi PT PLN itu terpaksa membeli bahan bakar minyak yang berharga mahal. Yang kedua yaitu kebutuhan energi bagi industri dan masyarakat. Satu, kebutuhan energi bagi potensi industri yang sangat tinggi berupa industri panas, yaitu ada industri semen, industri petrokimia, dan industri lainnya. Untuk industri kebutuhan listrik seperti manufaktur, industri otomotif. Nah, berbagai sektor industri berlomba untuk meningkatkan efisiensi demi mengurangi biaya pembelian energi. Berikut ada grafik konsumsi energi dari industri dan masyarakat. Dengan terus meningkatnya kebutuhan industri dan masyarakat, maka akan sangat diperlukan suplai energi yang besar. Berdasarkan grafik di atas, konsumsi energi terbesar dari tahun 2000 sampai 2011 itu adalah jenis BBM atau bahan bakar minyak. Ketiga, perkembangan energi terbarukan di Indonesia. Kebijakan Energi Nasional atau KEN dalam pemerintah nomor 79 tahun 2014 yang menargetkan persentase pemanfaatan energi terbarukan dalam bauran energi nasional sebesar 23% pada 2025. Indonesia saat ini membutuhkan 16,2% energi nasional yang bersumber dari energi terbarukan untuk tersebut. 3. Pemerintah berkomitmen merealisasikan penyediaan listrik sebesar 35.000 watt kilo. Keempat yaitu potensi energi limbah pertanian. Satu, saat ini limbah pertanian memberikan kontribusi penyediaan energi bagi dunia antara 30% sampai 20%. Bahan bakar kayu merupakan energi terbesar sebesar 65%, limbah padat rumah tangga dan limbah pertanian dan landfill masing-masing sebesar 24%, 4% dan 5%. Potensi limbah pertanian di Indonesia mencapai 49.810 MW. Kondisi limbah berbasis pertanian di Indonesia sejumlah 29 juta ton per tahun, dan potensi limbah sekam padi terbesar adalah sekam padi 21.114.074 ton per tahun. Ini setara dengan sumber energi sebesar 13.662 MW elektrikal dengan kapasitas terpasang pembangkit yang terhubung ke grid terbesar 75,5 MW elektrikal. Pemanfaatan energi limbah pertanian dengan gasifikasi akan dapat digunakan dengan proses gasifikasi. Gasifikasi itu merupakan proses yang menggunakan panas untuk merubah biomasa atau limbah pertanian sekam padi tersebut berbentuk padat atau perpadatan karbon menjadi gas sintetik yang mudah terbakar. 2. Gasifikasi merupakan proses limbah pertanian menjadi salah satu solusi dalam memenuhi kebutuhan energi alternatif. Jadi dari proses gasifikasi limbah pertanian khususnya sekam padi tersebut menjadi solusi untuk sebagai energi alternatif. Keuntungannya,
Satu, produser gasnya digunakan untuk menghasilkan bahan bakar berkualitas. 4, mengurangi residu atau sampah pembakaran. Produser gasnya sintetik dapat diubah dengan mesin menjadi energi listrik. 2, energi panas yang tinggi digunakan sebagai sumber energi. Ketiga, gas sintetik dapat diproses melalui Fischer-Tropsch untuk menjadi metanol. Jadi Fischer-Tropsch itu bisa bahan bakar untuk menjadi metanol. Keempat, gas sintetik dalam kandungannya terdapat hidrogen yang merupakan sumber energi bersih dan diprediksi sebagai sumber energi masa depan. Selain gas sintetik, ada sampah pembakaran atau residu. Yang pertama ada tar, bahan kimia berwujud cair dan cukup kental yang dapat dimanfaatkan untuk bahan baku aspal dan rokok. Ash atau merupakan abu, ash itu abu, merupakan abu sisa pembakaran yang mengandung unsur silika dan karbon, di mana keduanya dapat dimanfaatkan untuk pembuatan peralatan semikonduktor dan baterai. Ini teknologi gasifikasi di negara maju saat ini yang pertama yang sudah menggunakan yaitu negara Jerman. Yang kedua yaitu ada suatu perusahaan di India namanya Angkur Scientific. Mereka juga menggunakan alat ultra gas mode namanya, bisa dilihat. Untuk yang di teknologi gasifikasi Indonesia saat ini Sinarmas Group juga menggunakan teknologi gasifikasi untuk perkebunan kelapa sawit. Dan untuk PT PJB atau Pembangkit Jawa Bali juga menggunakan teknologi gasifikasi tersebut untuk menghasilkan listrik dari bahan baku bonggol jagung. Kesiapan industri saat ini, sudah salah satu startup bernama Regen sudah mengembangkan teknologi tersebut, namun terkendala karena belum adanya fasilitas produksi. Bagi pelaku usaha yang memiliki minat untuk mengembangkan teknologi gasifikasi, disarankan untuk menyiapkan fasilitas produksi. Kesiapan pemerintah untuk aplikasi gasifikasi sumber energi listrik, pemerintah harus memberikan feed-in tarif yang layak bagi industri. Jadi saya mempunyai alat tersebut dan saya ingin mengaplikasikannya langsung ke petani di ladang tani. Saya tidak bisa langsung mengajari mereka atau mungkin sosialisasi dengan alat saya, karena harus ada BUMN atau ada perusahaan PLN atau mungkin dan sebagainya membeli alat saya, baru saya bisa menerapkannya di petani. Ekonomi impact-nya, social impact-nya. Kesimpulan, teknologi gasifikasi limbah pertanian khususnya sekam padi merupakan sumber alternatif untuk mengatasi permasalahan energi yang ada di Indonesia. Kedua, kerjasama antara pihak swasta dan pemerintah sangat diperlukan agar implementasi atau mengaplikasikannya teknologi gasifikasi di Indonesia dapat berjalan dengan baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.